70% masyarakat Indonesia membeli dan membangun rumah secara swadaya. Karena itu, pemerintah berusaha mendukung masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah agar bisa memiliki rumah layak huni. Tujuannya semata-mata agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya atau melakukan pembangunan baru. Pemerintah juga memprioritaskan program ini dengan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Nomor 158 Tahun 2019. Di dalamnya tertuang soal kenaikan dana program BSPS. Pemerintah memastikan bahwa program rumah swadaya tetap berlanjut. Program ini dirasa sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan rumahnya sendiri. Masyarakat Desa Kohot, Banten salah satunya yang telah menerima bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR. Si penerima bantuan harus berswadaya untuk memenuhi pembangunan rumahnya. Bersyukur karena penghasilan di laut juga nggak seberapa. Tawaran itu ya saya modalnya ya nekat aja. Gimana caranya supaya berdiri rumah kita. Cuma dikasih bahan doang. Nggak berupa uang, karena berupa barang. Jadi itulah yang bagusnya bantuan ini. Kita harus ada modal minimal buat bayar tukang lah gitu. Kalau kita punya dananya boleh dibagusin, kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang penting barang-barangnya ketutup semua rumahnya, bisa layak jadi layak. Bantuan BSPS juga dirasakan oleh Nawawi, warga Kalimantan Timur. Asal mulanya rumah karena tidak layak dihuni, ternyata ada bantuan dari pemerintah memanfaatkan kayunya, dibelikan kayu sama ongkos tukang. Jadi kami yang menerima bantuan tetap kita manfaatkan mana yang ada itu. Meskipun tidak sepenuhnya, kami tetap menghargai. Kalau tidak ada bantuan pemerintah, mungkin belum bisa digarap ini. Alhamdulillah sudah mendapat bantuan, kelihatannya sudah cerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR membagi program BSPS ke dalam dua kategori. Kategori pertama peningkatan kualitas rumah. Rumah yang tidak layak huni akan direnovasi sehingga menjadi lebih nyaman ditempati. Pada kategori ini, masyarakat penerima bantuan BSPS akan mendapatkan komponen bahan bangunan serta sejumlah uang sebagai upah buruh yang mengerjakan renovasi. Kategori kedua, pembangunan baru. Kategori ini diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah berkeluarga namun belum memiliki rumah. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini akan menerima komponen bahan bangunan dengan nilai lebih besar dibandingkan kategori pertama, serta sejumlah uang untuk buruh yang mengerjakan pembangunan rumah. Tak hanya itu, penerima bantuan juga belum pernah memiliki dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya. Penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya membentuk kelompok. Pemberian BSPS ini berdasarkan kriteria yang diusulkan oleh pemerintah daerah setempat ataupun suatu lembaga. Usulan tersebut dilengkapi dengan data jumlah rumah dan lokasi rumah tidak layak huni yang ada di desa atau kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa atau kelurahan, serta legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai rencana tata ruang wilayah. Jadi sebagai masyarakat harus menggunakan bantuan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Karena kan buat diri kita sendiri, bukan buat pemerintah, buat rumah kita sendiri. Termotivasi lah gitu. Semua bisa kalau kita emang bersama-sama gitu. Program ini masih terus dilanjutkan oleh pemerintah. Adapun pada 2020 ini, Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana
senilai 4,3 triliun rupiah. Dengan bantuan ini, masyarakat berpenghasilan rendah bisa berlindung di rumah yang lebih baik dan sehat.